Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai saja materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini, mungkin kalau Bu Apriani sudah dapat sharean yang materi di grup? Belum, Ustaz. Yang ini nih, materinya seperti ini? Ustaz. Oh, belum ya? Iya. Mungkin nanti saya coba kirimkan ulang ya, Ibu, nanti. Baik, Ustaz. Untuk hari ini sebenarnya tidak ada tambahan materi baru yang saya perlu posting, artinya kita masih merujuk pada buku yang banyak latihannya ini ya, Bapak Ibu sekalian. Buku Practice Makes Perfect Arabic Verb. Nah, jadi kita akan banyak belajar tentang berbagai macam seluk-beluk kata kerja ya di dalam bahasa Arab begitu. Berikut juga hal-hal yang terkait dengan kata kerja. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana misalnya suatu kata ketika difungsikan sebagai objek, maka suatu kata tersebut nanti dalam bahasa Arab akan mengalami perubahan secara harokat, terutama di harokat akhir ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa dalam bahasa Arab kalimat itu juga bisa kita bentuk menjadi subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Begitu. Jadi sebelum kita memahami bahasa Arab, ya, berikut dengan aturan-aturan grammarnya, nah kita pahami terlebih dahulu kalimat di dalam bahasa Indonesia ya. Nah, bahwa dalam kalimat dalam bahasa Indonesia kan kita sudah mengenal subjek, predikat, objek, dan juga keterangan, begitu. Nah, kita akan mencoba mendalami lebih jauh tentang objek daripada kata kerja ini ya di dalam bahasa Arab pada hari ini, begitu. Selebihnya nanti kita akan belajar tentang pembentukan kata kerja yang kata kerja itu terdiri dari dua huruf yang sama. Nanti kita akan pelajari lagi. Ya. Nah, objek di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai maf'ul bih. Ya, objek di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai maf'ul bih. Begitu. Sebenarnya ada nama maf'ul, tapi untuk merujuk pada objek itu kita sebut sebagai maf'ul bih. Nah, syarat daripada kehadiran objek di dalam kalimat bahasa Arab itu ialah bahwa kita harus mengecek terlebih dahulu predikatnya atau kata kerjanya. Kalau misalnya kata kerja tersebut itu tidak butuh objek, maka objek itu tidak akan hadir di dalam kalimat itu. Misalnya, saya duduk. Nah, saya duduk di
kursi, di atas kursi. Dalam kalimat saya duduk di atas kursi, saya itu subjek, duduk itu adalah predikat. Di atas kursi itu adalah keterangan, ya, karena di preposisi, kursi itu adalah kata benda, ya, gabungan antara preposisi dan kata bendanya ini kita sebut sebagai kata keterangan atau adverb, begitu. Nah, di situ kita melihat ada kata kerja duduk. Pertanyaannya adalah, apakah kata kerja duduk ini merupakan kata kerja yang butuh objek? Itu tidak, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kata kerja duduk kalau ingin dia itu memiliki objek, begitu ya, menghadirkan objek dalam kalimat, maka kita harus ubah kata duduk ini menjadi menduduki. Baru kemudian hadirlah objek di situ. Saya menduduki. Nah, perlu kita pertanyakan apa yang diduduki, begitu. Seolah kalimat ini tidak begitu lengkap, begitu ya. Kemudian saya mengajarkan, begitu. Ini kan kata mengajarkan perlu objek, begitu. Mengajarkan apa? Mengajarkan bahasa Arab atau mengajarkan bahasa Inggris dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi kehadiran objek di dalam kalimat bahasa Arab itu ditentukan oleh karakter dan sifat daripada kata kerja itu sendiri. Begitu. Kata kerja itu memiliki sifat dan karakter tertentu sehingga dia dapat melahirkan objek di dalam kalimat. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, karena bahasa Arab ya adalah bahasa yang ketika suatu kata difungsikan ya sebagai subjek, suatu kata difungsikan sebagai objek, itu pemungfungsian kata itu sebagai subjek dan kata itu sebagai objek itu memiliki konsekuensi gramatikal tersendiri. Ya, maksudnya apa konsekuensi gramatikal sendiri? Kalau suatu kata difungsikan sebagai objek, nah maka dia nanti mansub namanya. Ya, namanya mansub atau kata lainnya itu kita sebut sebagai akusatif namanya. Akusatif begitu. Nah, dan memiliki cirinya tersendiri. Biasanya di akhiran kata. Ya. Secara umum mungkin saya coba jelaskan lebih jauh. Misalnya, ketika suatu kata itu tidak tidak memiliki alif lam, maka bentuk objeknya ya berupa alif yang bertanwin, fathah. Ya. An dibacanya seperti itu ya. An. Nah, ini contohnya adalah katabtu. Katabtu itu berarti saya telah menulis. Saya telah menulis. Nah, menulis apa? Ini khitoban. Inilah yang disebut sebagai objek. Khitoban. Saya menulis surat. Nah, katabtu khitoban. Saya menulis surat. Li ummi, untuk ibuku. Begitu. Nah, yang menjadi maf'ulun bih ini adalah khitoban. Begitu. Kalau ditambahkan al, ya berarti tanwinnya kan harus hilang. Jadinya adalah katabtu al-khitoba. Begitu. Katabtu al-khitoba. Di sini, Bapak Ibu. Nah, katabtu al-khitoba. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita juga ada kata ijtima'un ya. Ini netral kalau istima'un belum diapa-apakan. Gitu. Istima'un ini netral belum kita apa-apakan.
Tapi ketika kita mencoba menghadirkan kata ijtima'un di dalam kalimat dan kita fungsikan dia sebagai objek, maka dia berubah menjadi ijtima'an. Ma hadarna, kami tidak menghadiri. Pertanyaannya adalah menghadiri apa begitu? Nah, di sini disebutkan ijtima'an. Ijtima'an. Itu ada tanwin, ya, alif tanwin yang fathatain seperti itu. Ma hadarna ijtima'an fil madrasati. Amsi. Fi ini jar al madrasati majrur, cirinya adalah kasroh. Amsi kemarin. Begitu. Ma hadarna ijtima'an fil madrasati. Ya, ma hadarna ijtima'an fil madrasati. Begitu. Amsi. Nah, di sini kita fokus pada kata istima'an ini yang merupakan objek daripada kata kerja hadoro. Nah, sebenarnya kata hadoro itu di dalam bahasa Arab bisa mengandung dua kemungkinan. Dia bisa butuh objek, dia juga tidak butuh objek. Kalau butuh objek berarti kata hadoro itu artinya menghadiri. Kalau tidak butuh objek artinya cuma hadir biasa. Hador tu fil fasli, saya hadir di kelas. Nah, itu mungkin kita perlu mencek itu dulu. Ma hadorna ijtima'al madrasati. Nah, ini kalau bentuknya adalah mudhof ilaih seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ma hadorna ijtima'al madrasati. Kemudian rosamal atfalu suwaron. Nah, ini ada suwaron. Ini menjadi objek. Anak-anak kecil itu rosama telah menggambar, ya, pictures, gambar-gambar lil haflati, untuk sebuah pesta atau party. Nah, gambar. Rosamal atfalu suwarohum lil haflati. Para anak-anak rosama al-atfalu telah menggambar gambar mereka lil haflati. Ya, lil haflati. Nah, ini suwaro ini adalah objek. Hum itu ketika digabungkan antara suar, ya, antara suar plus hum, begitu. Oke, kemudian ada lagi tobakho samih samakan ladzidan. Ini adalah kata sifat ya Bapak Ibu. Jadi harus sama begitu. Nanti kita akan perjelas lebih jauh. Tobakho as-samih as-samaka alladzi. Kira-kira begitu. Nah, di sini ada maf'ulun bih juga. Begitu. Nah, inilah bagaimana kalimat itu difungsikan sebagai maf'ul bih atau objek ya di dalam bahasa di dalam bahasa Arab. Nah, biasanya itu ada alif tanwin kalau seandainya ya alif ya plus juga tanwin kalau seandainya ini tidak ada alif lam atau nakiro. Begitu. Nah, kita langsung lanjut ke sini Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi sebelum ke sini kita akan perjelas lebih jauh di catatan. Mungkin ada pertanyaan, silakan disampaikan. Sebentar Bapak Ibu.
Nah, seperti ini. Ketika suatu kata ya difungsikan sebagai objek itu nanti dia tadi saya sampaikan akan memiliki akhiran yang berbeda begitu. Nah, ini hanya terjadi pada yang namanya isim mu'rab ya. Isim mu'rab itu adalah isim yang mengalami akhiran, mengalami perubahan di akhir katanya ketika difungsikan di dalam sebuah kalimat. Contoh kita kasih kata netral seperti Alkitab. Alkitabu. Nah, ini kan sebelum kita apa-apakan dia u saja ya. Jadi semua kosakata isim mufrad terutama isim yang berjumlah satu itu sebelum kita fungsikan ke dalam kalimat kita bacanya adalah u. Alkitabu. Bukan alkitabi, bukan alkitaba. Tapi adalah alkitabu. Jadi ini adalah posisi netral. Sebut saja marfu ya Bapak Ibu. Posisi netral. Nah, baru kemudian ketika kita fungsikan dalam kalimat begitu ya. Contohnya misalnya qara'a Ahmadu al-kitaba. Nah, qara'a Ahmadu al-kitaba. Oh ini belum saya ini ya Bapak Ibu. Iya Ustaz, belum Tidak ada ada slide. tulisannya, Ustaz. Oh iya, tulisannya belum ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Bu Romlah apa kedengaran ini? Oh, belum. Oke, belum. Oke, ini Bapak Ibu sudah kelihatan? Belum. Lagi proses Ustaz. Belum. Tulisannya belum, Ustaz. Oh, belum ya. Baru tulisan sekolah bahasa. Udah Oh, ya, Ustaz. sudah. Sudah ada. Iya Ustaz. Oke. Qara'a Ahmadu al-kitaba. Begitu. Atau kita juga bisa balik ya. Ahmadu qara'a al-kitaba di bawah. Ahmadu qara'a al-kitaba. Nah, di sini kita perlu melihat dulu bahwa ini namanya adalah al-ismul mufrad. Al-ismul mufrad. Nah, isim mufrad itu, jadi suatu kata di dalam bahasa Arab, seperti yang pernah saya sampaikan, itu akan selalu mengandung satu gender ya Bapak Ibu. Kemudian kedua adalah jumlah. Nah, Alkitabu ini secara gender maskulin, muzakkar, secara jumlah dia satu. Maka karena dia jumlahnya satu, dalam bahasa Arab disebut al-ismul mufrad. Ismul mufrad lah ya, bukan al-ismul mufrad. Ismul mufrad. Isim yang secara jumlah itu satu. Gitu. Namanya adalah ismul mufrad. Isim mufrad nih Bapak Ibu sekalian akan memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Nah, sesuai dengan bagaimana dia diletakkan di dalam kalimat. Begitu. Jadi si isim mufrad ini bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Ya. Kita pelajari dulu yang subjek dan objek. Begitu juga nanti keterangan. Taruhlah jar majrur. Ini bagaimana
perubahannya begitu ya. Nah, ini isim mufrad. Saya coba ganti dulu ya. Orientasinya. Nah, isim mufrad itu kalau belum diapa-apakan, dia cirinya adalah dhammah. Seperti ini. Ya. Kalau belum diapa-apakan, cirinya adalah dhammah. Al-kitabu, ya terus al-babu, al-faslu, al-jami'atu, al-masjidu, al-kubu, al-hijaratu, dan lain-lain. Itu sebelum kita apa-apakan dia menjadi dhammah begitu. Nah, atau misalnya ketika kita fungsikan dia menjadi fa'il, naib fa'il, mubtada, ya, dan juga isim kana itu marfu begitu. Nah, sedangkan kalau seandainya kita fungsikan dia menjadi objek, ya, nah cirinya adalah fathah atau fathatain kalau tanpa alif lam. Contoh di sini ada qara'a Ahmadu al-kitaba. Ahmadu qara'a al-kitaba. Begitu. Nah, dari mana kita bisa menentukan bahwa al-kitabu ini dibaca al-kitaba? Ya. Nah, kita lihat dulu karakteristik dari kata kerjanya. Begitu. Karakteristik dari kata kerjanya. Qara'a itu adalah salah satu kata kerja yang membutuhkan objek. Ya, membutuhkan objek. Nah, kalau misalnya dengan demikian, ketika objek itu hadir ya di dalam satu kalimat, maka kita tambahkan fathah. Fathah, akhiran katanya begitu. Contoh yang lain misalnya ya. Hamaltu al-qalam. Nah, al-qalam ini adalah isim mufrad ya Bapak Ibu. Al-qalam adalah ismul mufrad. Nah, karena belum diapa-apakan, maka kita harokati dia dhammah, al-qalamu. Begitu. Kemudian, karena kita fungsikan dia menjadi objek, maka kita sebut di sini al-qalam. Hamaltu itu artinya kan sebenarnya banyak arti kata hamal yahmilu itu. Salah satu maknanya adalah membawa ya. Membawa. Karena itu HP karena dibawa-bawa terus itu nanti dinamainya mahmul. Bisa itu mahmul. Ya. Mahmul namanya. Atau HP itu dalam bahasa Arab bisa juga diterjemahkan hatif. Hatif itu yang maksudnya kalau arti letterletnya yang membisiki. Nah, kita kan kalau pakai HP kan ada yang membisiki begitu. Itu kita sebut hatif. Oke, hamaltu al-qalama. Begitu. Di sini dari al-qalamu menjadi al-qalama. Berarti di sini cirinya adalah ketika isim mufrad difungsikan sebagai objek, maka ciri daripada isim mufrad itu adalah fathah. Begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya isim mufrad ini kita ubah menjadi isim musanna ya Bapak Ibu. Nah, oke, kita ubah ya menjadi isim al-musanna.
ismul musanna. Isim musanna itu adalah isim mufrad, ismul mufrad plus ini. Plus ani. Ya. Ismul musanna itu adalah ismul mufrad plus ani. Jadi kalau misalnya kita ingin mengisim musannakan al-kitabu, nah u-nya kita hilangkan saja, terus kita tambahkan ani. Begitu. Jadi kitab kita tambahkan ni. Nah, al-kitabani, begitu Bapak Ibu. Ismul mufrad itu ya plus ani. Al-qalamu berarti menjadi apa ini? Al-qalam. Al-qalamani. Al-qalamani. Betul. Al-qalamu, nah, maka dia menjadi al-qalamani. Berubah menjadi al-qalamani. Nah, kalau al-babu? Al-babani. Al-babani ya. Menjadi al-babani. Al-babu menjadi al-babani. Nah, lalu ciri daripada isim musanna itu bukan lagi terletak pada yang doma-doma begini. Kalau doma cirinya hanya untuk isim mufrad misalnya, dan nanti jamak taksir. Juga isim ghair munsharif namanya, tapi kita akan perjelas nanti. Contoh di sini al-qalamu al-babu ya, menjadi al-qalamu al-qalamani, al-babu al-babani. Nah, ciri daripada isim musanna ini terletak pada alif ini yang tidak berharokat ini cirinya. Kalau yang di atas ya ciri ciri marfu itu terletak pada kata dhammah. Kalau menjadi subjek taruhlah begitu. Nah, ini juga kalau menjadi subjek itu cirinya itu adalah alif. Dan ini juga alif ya Bapak Ibu. Nah, akan berubah lagi ketika menjadi objek. Contoh misalnya iya. Qara'a Ahmadu Nah, begini Bapak Ibu. Qara'a Ahmadu kita baini. Qara'a Ahmadu kita baini. Atau al-kitabaini. Kalau tambahkan alif lam, berarti kita tambahkan di sini al. Oh, salah. Al. Qara'a Ahmadu al-kitabaini. Nah, ini kan berubah ya Bapak Ibu sekalian. Iya. Yang asalnya alif begini kan? Nah, yang asalnya alif begini, ini berubah menjadi ya. Begitu. Ketika difungsikan sebagai maf'ul bih atau ketika difungsikan sebagai objek. Begitu. Ketika difungsikan sebagai objek. Al-qalamani, al-babani itu kita ubah menjadi al-qalamaini, al-babaini ya, Bapak Ibu. Nah, atau lagi misalnya Ahmadu atau at-talibu, at-talibu
Nadhara al-qalam. Nadhara al-qalam. Ini bacanya apa? Al-qalamu apa al-qalama atau al-qalam? Al-qalam. Al-qalam. Al-qalama ya. Kenapa dibaca al-qalama? Karena maf'ul. Ya, maf'ul bih ya, karena menjadi objek begitu kan. Baik, kalau kita ubah dia menjadi al-qalamani, kira-kira ada yang berubah nggak ketika dia menjadi maf'ul? Ada. Tambahan ani. Kan tadi ya, Neng. Ya, alifnya kita ubah menjadi Ya. ya, begitu. Hai. At-talibu nadhara al-qalamaini, begitu. Maini. Oke. Contoh yang lain lagi, misalnya kita lihat lagi di sini. At-talibani. Nah, berarti at-talibani berarti dua orang murid ya. At-talibani. Pakai kataba. Pakai nazara. Kasaro saja lah ya. Kasaro itu artinya merusak. Memecahkan. At-talibani kasaro. Nah, kira-kira untuk menyesuaikan dengan at-talibani, kasaro berubah nggak? Berubah Ustaz. Jadi apa? Kasaroni. Nggak ada kasaroni ya. Kasaro itu Oh, kan kata kerja kan? Fi'il madhi kan? Kasaro. Terus untuk dua itu berarti apa? Dua orang. kasaro panjang. Kasaro panjang ya. Ya, kasaro. Nah, kemudian kita tambahkan di sini misalnya al-kubu. Al-kub. Nah, dua orang murid ini kasaro memecahkan al-kub. Al-kub itu gelas. Ini bacanya apa? Al-kuba, al-kubi, al-kubu. Al-Kubah. Al-kuba. Begitu. Tapi kalau kita ganti al-kuba menjadi al-kubani, lalu kita fungsikan al-kubani ini menjadi maf'ulun bih, maka itu cirinya apa? Baini. Ya. Al-kubaini. Seperti ini Bapak Ibu. At-talibani kasaro al-kubaini. Kira-kira seperti itu. Isim mutsanna kalau difungsikan sebagai maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih. Baik, kita ganti ke tema yang lain Bapak Ibu. Ini isim mutsanna. Nah, lalu kita coba ganti ke jamak muzakkar salim. Jamak al-muzakkar as-salim. Nah, namanya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu adalah isim mufrad ya, plus atau ditambahkan una. Tapi isim mufradnya yang tertentu ya Bapak Ibu. Isim mufradnya biasanya yang di jamak bisa di jamak mudzakkar salimkan itu bentuknya yang polanya seperti isim fa'il. Kayak apa? Sajid. Kalau ditambahkan una bisa menjadi sajiduna. Qanit. Qanit itu kalau ditambahkan una menjadi qanituna. Muhsin dari ahsana yuhsinu.
ihsanan fahuwa muhsin. Muhsin itu menjadi muhsinuna. Aslama yuslimu, Islam, fahuwa muslim. Muslim menjadi muslimuna. Nah, jadi nanti untuk menjadikan suatu isim itu jamak mudzakkar salim, kita perlu tahu dulu bahwa isim mufradnya itu harus berbentuk untuk sementara ya, isim fa'il. Kalau nggak isim fa'il adalah isim maf'ul. Begitu. Contohnya begini Bapak Ibu. Al-muslimu kan, nah ini kan isim mufrad ya. Al-muslimu adalah isim mufrad. Kemudian ditambahkan una. Begitu. Sehingga dia menjadi al-muslimuna. Begitu. Nah, ini kalau netralnya. Kalau difungsikan sebagai fa'il ya. Kalau difungsikan sebagai subjek yang nomor 1 sampai 4 Bapak Ibu. Adapun yang nomor 5 kan beda lagi ya. Nah, nomor 1 sampai 4 itu apa saja? Fa'il, naib fa'il, kemudian mubtada, dan satu lagi adalah isim kana. Tapi kalau menjadi isim inna nanti bukan lagi una, tapi ina. Nah. Baik, jamak mudzakkar salim yang ada una itu, ini cirinya adalah terletak pada wawu di sini. Maksud terletak pada wawu di sini, nanti dia akan mengalami perubahan ketika kita fungsikan menjadi objek atau sebagai keterangan. Ya. Keterangan tempat atau keterangan waktu misalnya. Itu akan berubah. Bapak Ibu. Nah, contoh misalnya kita lihat di sini. Kalau menjadi fa'il kan begini ya. Nadhara al-muslimuna. Ya, nadhara al-munafiquna begitu ya. Al-muslimina. Nah, nadhara al-munafiquna al-muslimina. Ini kok ada perubahan ya? Terus putus ya? Una menjadi Iya, ina. Iya, betul. putus-putus Ustadz. Sebentar Afwan Bapak. Ustadz, putus-putus Ustadz. Putus-putus banget. Ustaz. Suaranya putus-putus, Ustaz. Banyak hilangnya. Ya, tadi hampir keluar ini. Keluar dari Oke, kalau ini kedengaran Bapak Ibu? Dengaran Iya. Ustadz. Dengar. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada al-muslimuna kan berubah menjadi al-muslimina karena difungsikan sebagai objek. Begitu. Difungsikan sebagai objek. Kalau al-munafiquna, kenapa kok menjadi una di sini? Dia difungsikan sebagai apa kalau di sini? Fa'il. Sebagai fa'il ya. Begitu. Kalau kita balik al-munafiquna, mereka melihat orang-orang muslim menjadi konstruksi mubtada, bagaimana? Nador, nadoro,
Nadoro. Naduru. Naduru. Al-munafiquna dulu baru Nadhuru. kemudian nadharu Naduru al-muslimina. al-muslimina. Begitu. Al-munafiquna nadharu al-muslimina. Betul. Begitu. Nah, ini jadi al-muslimuna ini kita berubah menjadi al-muslimin. Muslimin. Berarti al-munafiqun kalau diubah menjadi mansub atau objek jadinya apa? Munafiqina. Ya, munafiqina. As-salihun, As-salihin. ya, as-salihina. At-talibun, As-salihin. nah, at-talibina. Berarti seperti itu ya Bapak Ibu. Perubahan-perubahannya. Tapi ini baru menjadi objek ya, belum nanti menjadi keterangan tempat dan waktu misalnya. Nanti ada lagi perubahannya. Nah, oke, kita Pak Ustadz suaranya jauh wah, lagi. iya. Suaranya jauh lagi ya, Bu. Baik. Belum dapat yang itu ya Ustadz. Iya, belum Ibu. Belum nyampe. Belum lah. Ya nagih. Iya, iya. Tapi kebetulan di sini juga sinyal lagi kurang bagus Ibu. Kalau kemarin kan saya masih di Pak Ustadz di Depok ya, Depok kan? di Pamulang, Pamulang. Tangerang Selatan, ya. Nah, kalau sekarang ini di Pekalongan, Ibu. Ini Ustadz lagi di Pekalongan. Iya, ini di Pekalongan. Masya Allah. Lagi mudik ya Ustadz? Di rumah mertua. Oh, rumah mertua. Boleh sih PPKM ke sana-sana? Kelinep, Ibu. Boleh ya Ustadz? Ketangkep Saya polisi aja kemarin. takut mau pulang kampung. Ya, kemarin ada polisi tuh, Ibu. Oh, ada juga. Yang penting bawa udah di PCR. Iya. Tes PCR atau antigen katanya tuh apa? Antigen ya. Oh. Saya ngaku aja udah vaksin 2 kali, Pak. Gitu. Oh, alhamdulillah. Harus ditunjukin itu kartu vaksinnya. Anunya apanya? Sertifikat. Ya Ustaz. Saya Iya. vaksin 2 kali. Ya, ini ya, kalau ini di daerah pegunungan, Bapak Ibu. Lumayan di atas, ada dingin ya di sini. Lagi di Kedengaran. Pekalongan. Oke, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sekalian dari isim mufrad, isim mutsanna, jama' mudzakkar salim. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Baik, ya, kita mulai dulu ya. Yang Ya, lain? Ustadz, sebentar Ustadz. Ya, bagaimana? Itu saya suka keliru aja. Nadoruna gitu. Padahal kan kalau yang pakai na itu fi'il mudhari ya Ustadz. Iya, betul. Yang pakai na itu. Suka munafiquna nadoruna al-muslimun. Nggak ada Iya. itu ya. Nggak ada, Ibu. Nggak ada. Itu nggak ada. Nadoruna nggak ada ya. Ada fi'il madhi begitu. Mungkin karena kita ini aja keceplosan ya, Bapak. Iya. Baik. Kita lihat ini ada jam'ul muannas as-salim. Selain ada jama' mudzakkar salim, ada juga yang disebut jam'ul muannas as-salim ya. Jama' muannas salim. Nah, apa itu jama' muannas salim? Jama' muannas salim itu adalah ya, isim mufrad plus ditambahin atun ya. Sebentar Bapak Ibu. Nggak dengar Ustadz. Belum ngomong Ibu. Nggak dengar. Iya, belum ngomong. Oh, belum ngomong. Iya. Suaranya jauh kali ya. Oh iya, Ustadznya ini masih jauh ya? Yang jauh. Kalau saya mah suaranya deket kan Bu Syarifah.
Paling Beromlah kenceng, jelas paling banget. kenceng, paling kenceng. Baik. Oke, ini isim apa jamak muannats salim ya Bapak Ibu. Saya coba ismul mufrad plus atun. Nah, si atun itu ya dan jadi ditambahkan untuk apa namanya? Agar suatu kata itu berbentuk jamak muannats salim. Ya artinya perempuan begitu. Contoh di sini al-muslimatu ya Bapak Ibu. Al-muslimatu atau muslimatun begitu. Muslimatun. Nah, yang unik dari muslimatun ini adalah ketika dia difungsikan sebagai objek. Nah, ini kita jangan terjebak, jangan memposisikan dia sama dengan isim mufrad. Nggak boleh patah ya. Nggak boleh fathah. Jadi setiap jenisnya memiliki ciri yang berbeda. Makanya kita harus bisa mengkategorikan dulu ini jamak muannats salim atau isim mufrad atau apa begitu. Nah, dengan bisa mengkategorikan seperti itu, kita akan mampu membaca yang akhirannya ini. Karena biasanya kita terjebak pada jamak muannats salim ini ketika difungsikan sebagai objek ya. Ingat bahwa jamak muannats salim itu selamanya tidak berharokat fathah sampai hari kiamat ya Bapak Ibu. Itu. Sampai hari kiamat itu al-muslimatu itu nggak pernah menjadi al-muslimata, nggak pernah. Nah, jamak muannats salim seperti itu cara kerjanya. Jadi al-muslimatu jadinya apa? Ya antara dua. Mati. Putus lagi, Ustaz. Iya, gimana? Gimana Bapak Ibu? Putus-putus suaranya. Oh, putus-putus suaranya. Oke. Al-muslimatu itu selamanya tidak menjadi al-muslimata. Itu salah. Keliru ya. Yang adanya dua. Al-muslimatu itu satu. Yang keduanya adalah al-muslimati. Begitu. Al-muslimati. Nah, menariknya ketika al-muslimatu difungsikan sebagai subjek, itu kan al-muslimatu ya. Ketika difungsikan sebagai objek, itu al-muslimati. Begitu. Dan ketika difungsikan lagi sebagai kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu, begitu, dia menjadi ti lagi Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana kita bisa membedakan al-muslimati yang posisi sebagai objek dengan al-muslimati yang posisinya sebagai keterangan tempat atau keterangan waktu? Caranya adalah dengan melihat terlebih dahulu di belakangnya. Itu siapa yang membuat dia seperti itu, begitu ya. Nah, kalau yang membuat dia seperti itu kata kerja bisa dipastikan itu adalah objek. Begitu. Kalau yang membuat dia seperti itu di belakangnya itu ada misalnya huruf jar kayak ila, min, an, ala gitu, bisa dipastikan ya itu adalah majrur. Nanti sebutannya seperti itu. Contohnya bagaimana? Seperti ini Bapak Ibu. Hilang suaranya. Oh, belum. Baik. Oke. Yang belum bersuara. Oke. Marartu bil muslimati. Oke, ya. Berarti kalau nadhara ini apa, Bapak Ibu? Muslimuna. Muslimuna. Al-muslimuna sebagai apa? Fa'il. Fa'il ya.
Kalau al-muslimat menjadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maka cirinya muslimati, Alif ya, dan ta alif kasroh. dan ya kasroh ya, kasroh tadi kata al-muslimati. Kalau di bawah ini Bil muslimati. ya bil muslimati. Sama ya Bapak Ibu. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah Bisa atas maf'ul bih, ya, di bawahnya majrur. majrur karena didahului oleh huruf Huruf jar bi. Bi begitu ya. Bapak Ibu. Nah, marortu bil muslimati. Nadhrul muslimuna al muslimati. Nah, jadi hanya ada dua ciri daripada jamak muannas salim, yaitu antara dhammah atau kasroh begitu. Ustadz, kalau Ya. dia tidak apa namanya itu, kalau yang nggak pakai alif lam tuh apa namanya, Ustadz? Nakirah. Maror tuh bimuslimatin. Betul. Begitu. Bisa. Bertanwin. Iya bisa. Marortu bimuslimatin. Nah, untuk menentukan kok apa sih bedanya antara yang nggak pakai alif lam, satu lagi yang pakai alif lam secara arti begitu. Nah, ini memang karena bahasa kita, bahasa Indonesia itu tidak memiliki pola yang ajak terkait masalah ini ya Bapak Ibu. Jadi kita agak kesusahan suatu kata itu menggunakan al atau tidak begitu. Nah, tapi secara umum katanya kalau nggak pakai al itu berarti ya umum ya, belum sesuatu yang dimaksudkan. Jadi pakainya al atau tidak, salah satu standarnya adalah niat ya Bapak Ibu, niatan. Nah, artinya ini hanya ada dalam pikiran kita saja begitu. Maksudnya begini, nadharul muslimun al-muslimati, berarti al-muslimun dan al-muslimatnya itu sudah kita ketahui begitu. Sudah kita ketahui apanya? Mereka dari mana gitu kan, posisinya sebagai apa dan lain-lain lah. Sehingga udah tentu begitu. Al-muslimun begitu. Nazartu al-kitab, saya melihat buku. Buku itu sudah dimaksudkan karena pakai al itu. Bisa jadi antara saya sebagai pembicara dan juga teman saya yang menjadi pendengarnya sudah memaksudkan satu buku yang sama begitu. Sudah mafhum. Nah, itu baru pakai al. Tapi kalau misalnya nazartu kitaban, ya saya juga belum tahu buku itu model seperti apa begitu, dan juga mungkin mitra bicara kita itu juga tidak tahu. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti ini disebut nakirah. Kemudian kalau yang beral itu disebut ma'rifah. Ya. Ma'rifah dan nakirah. Saya kurang tahu kenapa disebut ma'rifat dan kenapa juga disebut nakirah ya. Kenapa nggak disebut am atau khos begitu ya? Nah ini karena ahli-ahli Arab yang menamakan seperti itu. Oke. Oh, seperti ini bentuknya. Nah, yang lain itu akan kita perjelas lebih jauh nanti ya Bapak Ibu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi baru kita pelajari isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Nah, ini semua yang baru kita pelajari ini kita sebut sebagai isim mu'rab, begitu Bapak Ibu. Jadi semua isim ini ya, yang baru kita sebutkan berapa 4 ini ya. Ini namanya adalah isim mu'rab. Ada lagi nanti asma khamsah atau asma sittah, kemudian isim ghair munsharif ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti diposisikan sebagai isim mu'rab juga, tapi dengan ciri yang berbeda begitu. Untuk sementara kita pelajari yang ini dulu. Baik,
kita akan selalu menyebutkan ini ya dalam setiap pertemuan kita begitu. Kita ulang-ulang. Baik, kita balik lagi ke yang di sini. Izin bertanya Ustadz. Wah, silakan, Mbak Arbiana. Izin memastikan berarti yang tadi itu kayak isim mufrad, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim itu disebut isim mu'rab Ustaz. Iya betul, itu namanya isim mu'rab begitu. Oh iya. Baik Ustaz. Ya, Terus nanti ada yang izin memastikan Ustaz. Jadi kayak al-muslimati itu kalau kita menyebutkan keterangan waktu tempat berarti tetap kasrah Ustaz. Betul, kasroh. Oh, berarti yang hanya muslimat itu hanya sebagai fa'ilnya Ustaz. Ya, al-muslimatu itu fa'il atau isim kana, isim kana atau mubtada atau naib fa'il itu pasti cirinya adalah ya, al-muslimatu. Tapi kalau isim inna, nah berarti jadi apa? Kasrah Ustaz. Iya, al-muslimati. Iya. Mansub kan berarti karena ada Ustaz, syukron. Ya, sama-sama. Oke, kita akan lihat ada. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Jama mudzakkar salim, muhandis menjadi muhandisun, itu bagaimana ketika difungsikan sebagai objek ya. Bagaimana difungsikan sebagai objek. Oke. Di sini ada zahaba al-muhandisuna ilal burji. Zahaba al-muhandisuna ilal burji. Nah, ini ada una berarti difungsikan sebagai apa di sini? Fa'il. Sebagai fa'il ya. Sebagai fa'il. Zahaba al-muhandisuna ilal burji. Ila al-burji ya. Kenapa ji? Karena majrur. Didahului huruf jar. Ya, huruf jar seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini. Taba'na. Nah, ini bukan taba'na sebenarnya. Tabi'na ya Bapak Ibu. Tabi'a yatba'u. Berarti pola keberapa itu? Pola keempat ya. Fa'ila yaf'alu. Tabi'a yatba'u. Oke. Tabi'na al-muhandisina. Nah, ini sebagai apa berarti di sini? Yang mudzakkar salim. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, ini adalah objek dan predikat di sini. Predikat dan subjek ada di sini. Tabi'na berarti apa arti kata tabi'a yatba'u? Mengikuti. Mengikuti, betul. Mengikuti. Mengikuti. Tabi'na al-muhandisin ilal burj. Nah. Kemudian di sini ada muharrijun ya. Muharrijun, qafiza muharrijun alal masrah. Ini saya kurang tahu ini clowns itu apa artinya. Qafiza muharrijun. Sebentar ya Bapak Ibu. Ustaz, ada? Badut Ustaz, badut. Oh, badut. Oh, iya. Baik. Muhandisun badut ya. Oke. Qafiza muharrijun alal masrah. Berarti qafiza itu adalah ini ya, melompat. Mundur juga bisa sih kadang qafiza. Melompat alal masrah ke atas panggung. Nah, di sini muharrijun sebagai apa kira-kira Bapak Ibu? Fa'il. Oke, sebagai fa'il. Nah, lalu kemudian innal walad itu walad, waladi, walada, waladu. Walada. Oke.
Rosama. Rosama ini fi'il apa? Madi apa mudhari? Madi. Madi. Bersama Madi. Rosama madi. Artinya apa? Menggambar. Melukis Menggambar. menggambar. Oke. Muharrijun. Nah, di sini menjadi muharrijin. Lebih. Menjadi maf'ul bih dengan cirinya apa berarti? Ya. Iya, di sini ya. Ya. Iya. Kalau una, ini cirinya adalah wow ya. Wow. Fi apa ini? Baca apa? Fi Suratihi. suratihi begitu. Suratihi. Betul, betul. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau Syarifah dan ini hakim semua. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini Bapak Ibu silakan. Mau bisa ketemu ini. Tidak ada ya? Mungkin Bu Is Apriani mungkin ada pertanyaan atau Bu Tadi Is- artinya muharrijun apa Ustaz Nafwan? badut tadi ya, badut. Badut. Oh iya. Mungkin ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Kayaknya lebih banyak malam minggu ya Bapak Ibu. Atau mungkin jadwal diganti malam minggu ya. Iya, malam minggu kali. Ya, nanti saya coba rundingkan dulu dengan Ustadz Yunal kira-kira lebih biar merata gitu ya Bapak Ibu materinya. Ada operasinya. Akhir pekan. Akhir pekan. Kalau sebelumnya itu kelas itu apa ya? Kapan tahun lalu itu Sabtu. Nah, kelasnya Pak Syukur itu dulu. Sabtu sore jam 4. Nah, Sabtu dan Minggu. Cuma diganti lagi menjadi malam. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita coba lihat dan bagaimana menyusun kalimat ini ya. Ini ada al-qitar. Al-qitar itu kereta api ya kalau nggak salah. Al-qitar. Oke, terus di sini ada rokiba. Dan ada al-musafiruna. Nah, bagaimana kita menyusun ini untuk menjadi satu kesatuan kalimat? Jadi apakah kira-kira ini? Boleh saya coba Ustaz? Baik, silakan. Rokibal musafirun al-qitara. Rokibal musafiruna al-qitara. Betul, Ibu. Sekalian nomor 2. Aduh. Sami'na al-la'ibina fil hadiqati. Sami'na al-la'ibina fil hadiqati. Betul. Yang lain mungkin nomor 3. Kalau tidak ada mungkin Bu Siti Sabiha lagi. Enggak apa-apa. Atau siapa mungkin? Ustaz? Siapa? Bu Siti Sabiha. Oh, Bu Siti Sabiha. Halo, Bu Siti Sabiha. Bu Siti Sabiha, orang Cikarang kah? Juli. Dakholat tayyaruna sholatal wusuli. Oke. Dakhala al-tayyaruna sholatal wusuli. Betul ya? Nah, kenapa sholatal wusuli bukan sholatul wusuli atau sholatil wusuli? Karena jadi maf'ul. Iya, maf'ul bih. Berarti sholatul wusul itu apa ya? Mudhaf ilaih. Iya, Mudhaf ilaih. Iya betul. Mudhaf ilaih yang kita pelajari kemarin itu. Artinya apa Ustaz? Mendarat atau apa?
Dakhala At-tayyarun. at-tayyaruna. Jadi orang-orang yang naik kapal itu, apa maksudnya pesawat, mereka memasuki sholatal wusul. Kedatangan, tempat kedatangan. Tempat kedatangan ya, yang di airport itu. Ya. Arrival. Tempat kedatangan. Tempat kedatangan itu apa kalau di airport itu? Bukan mendarat ya, Ustaz? Arrival. Arrival ya, arrival. Arrival room mungkin ya itu ya. Ruang kedatangan. Ini itu namanya adalah sholatul wusul. Tayyaru. Tayyarun itu artinya yang penumpang pesawat. Bukan pesawatnya ya Ustaz. Bukan Passenger. pesawat. Apa? Passenger, penumpang. Ya, Passenger. betul. Ini at-tayyarun. Oke. Nomor 4 mungkin Bapak Ibu silakan. Ada yang mau mencoba? Mana Ustaz? Coba. Ya, Arfiani silakan. Zakartul musallina fi khitabi. Musillina. Mumassilin. Oh iya, maaf. Zakartu al-mumassilina fi khitabi. Betul. Al-mumassilin apa ya Bapak Ibu? Al-mumassilin itu artis-artis bisa itu ya. Mumassilun dan mumassilat, artis. Aktor, aktris. Iya. Iya. Aktor betul ya. Aktor dan aktris. Artinya Al-mumassilun. jadi apa itu? Apa? Al-mumassilin di sini jadi apa? Kira-kira? Maf'ul bih kan? Mudhaf ilaih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya, zakartu al-mumassilin. Mumassilin ini menjadi maf'ul bih. Oke, nomor 5. Al-ghida, al-ghoda ini. Oke. Nomor 5. Hal tarokta. Bahina. Al tarakta tak bahina. Ya. Al-gadai. Bagaimana Ibu? Al-tarakta tak bahina ba'dal gazai. Oh ya. Ba'dal ghoda. Ba'dal ghoda, betul. Setelah pagi. Kalau al-ghida kan kemarin makanan ya. Makan malam. Ya. Makan pagi. Makan pagi. Al-ghida. Al-ghoda ya ghoda wa ashiya berarti pagi dan siang. Kalau al-ghida itu makanannya. Al-ghida bisa al-ghidha ya, pakai zal. Kalau al-ghoda itu waktunya. Hal tarokta at-tabakhina ba'dal ghoda. Ba'dal ghidai. Setelah makan mungkin ya. Makan pagi itu. Berarti at-tabakhin menjadi apa ini Bapak Ibu? Tarokta itu artinya meninggalkan. Bi. Belum bi. Maf'ul bih ya, betul. Oke, ya maf'ul bih. At-tabakhin. Berarti kalau normalnya dia menjadi apa sebelum menjadi maf'ul bih bagaimana bentuknya itu? Tabakhun. Tabakhuna, betul. Nomor 6 mungkin ada yang mau menjawab silakan. Kharajal bakaluna. Kharajal baqaluna. Udari. Al-khudar. Minassuq. Minal hudu. Min sukin ya Ustaz? Apa? Min suq. Dijelasin. Kharajal baqaluna udara min sukin. Oke, ini pasti ada konstruksi mudhaf-mudhaf ilaih ini.
Min suqil hudari. Nah, betul. Bu Juwairiyah. Kharajal baqaluna min suqil Hudari. khudari. Begitu. Al-baqalun apa sih ya? Bakul-bakul sayuran mungkin ya. Mungkin bakul itu dari Masa bakul juga? ya, bakul itu dari bahasa Arab mungkin ya. Oh, Dari bakol. Bakul ya. Penjual ya Ustaz. Iya, penjual. Penjual. Ya, baru tahu saya juga kirain itu dari apa bahasa Arab artinya. ya. Bakolun, bakul ya. Bakul. Oke, nomor khudar itu apa arti khudar? Sayuran. Sayur-sayuran ya, betul. Pasar sayur. Yang saya kenal itu biasanya kan al-khudrawat ya. Tapi di buku ini kok pakainya al-khudar. Mungkin beda lagi mungkin ya. Oke, nomor 7 Bapak Ibu silakan. Jalasal mudarrisuna ba'da darsi. Jalasal mudarrisuna ba'da darsi. Betul. Kenapa al-mudarrisuna Fa'il. menjadi fa'il? Betul, karena menjadi subjek dari kata kerja apa Bapak Ibu? Jalasa. Jalasa ya. Oke. Nomor 8 yang terakhir. Limadha alla ibuna. Ibunan. Limadha alla ibuna. Ma syakaral mudarribin. Salah nggak Ustaz? Limadha al-mudarribuna ma syakaro al-la'ibin. Apa? Limadha apa tadi? Al-la'ibun. Limadha al-la'ibun. Ya salah. Masa sakaral. Syakoro. Gimana? Limadha al-la'ibun. Ini ada ma juga di sini ya. Ma syakaro al-mudarribin. Duluan mana nih? Kalau disebut al-mudarribun disebut lebih awal, berarti kan konstruksinya adalah subjek predikat. Dan predikat itu harus sesuai dengan subjeknya. Zakaralla ibuna. Limadha ma syakaro alla ibuna al-mudarribin. Betul. Nggak mungkin ya Ustaz. Betul. Limadha ma syakaro alla ibuna al-mudarribin. Oh, tujuannya ketemu malam. Dimana kan mak itu meniadakan. Kenapa nggak bersyukur itu? Maknya itu mak tidak gitu. Oh, bukan mak apa? Bukan. Tidak. Mengapa pemain itu pemain ya? Syukur. Para pemain. Mudarribin or apa artinya ya? Mudarribin. Ustaz mana ya? Pelatih. Sinyalnya ya. Oh iya. Mana dek? Syukur. Tungguin aja. Coba balikin. Mana tadi? Pelatih. Al-mudarribin itu pelatih. Iya, al-mudarribin itu pelatih. Mengapa Limadha bersyukur pemain bola kepada pelatihnya? Iya, kepada para pelatihnya. Berarti al-mudarribin sebagai apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Kalau al-la'ibun? Fa'il. Fa'il. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Mungkin. Ya pas dulu Ustaz. Pas dulu ya. Baik, kalau seandainya tidak ada pertanyaan,
aja kenapa ya? Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian mungkin di hari Rabu ya insya Allah. Berarti enaknya malam Minggu ya Bapak Ibu? Malam Minggu Ustaz. Iya Ustaz. Malam Minggu. Berarti antara malam Kamis ya dengan malam Minggu ya. Iya. Baik insya Allah. Kita ubah jadwalnya seperti itu. Jadi nggak malam Sabtu ya Bapak Ibu. Iya. Oke, mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Amin. materi kita hari ini. Kita lanjutkan insya Allah di minggu depan ya pada hari Rabu ya. Terima kasih ya Ustaz. Ustaz. Sama Bapak Ibu. Jazakumullah khair Ustaz. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma. Syukron Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.